Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang tata surya, tentang planet-planet. Diawali dengan teori geosentris. Geo artinya bumi, sentris artinya pusat. Aristoteles merupakan pemikir Yunani yang mengungkapkan teori bahwa pusat tata surya adalah bumi. Jadi teori geosentris menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa. Nah, selanjutnya muncul teori heliosentris. Helio artinya matahari, sentris pusat. Nah, di sini Nikolaus Kopernikus, orang yang pertama kali mengemukakan pendapat bahwa matahari sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa. Itu heliosentris ya, helio matahari, sentris pusat. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ini sun, matahari di pusatnya, dan planet-planet yang berjumlah 8 itu mengorbit mengelilinginya dengan lintasan yang berbeda-beda. Atau kita ambil gambar yang lain. Nah, seperti ini ya. Yang perlu diketahui ini adalah sebelah kiri ini adalah pusat tata surya, the sun, matahari. Kemudian planet yang paling dekat mengorbit ke matahari, Merkurius. Kemudian diikuti oleh Venus, kemudian Bumi, Earth, ya. Kemudian Mars, kemudian diikuti oleh Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, satu hal yang perlu diketahui lagi bahwa di antara orbit Mars dan Jupiter itu terdapat benda-benda lain yang mengorbit. Jumlahnya sangat banyak dan kecil. Itu yang disebut dengan asteroid. Makanya orbit di antara Mars dan Jupiter ini dinamakan asteroid belt. Sebetulnya ada yang mengorbit di sekitar bumi ya, hanya jumlahnya sedikit. Ini yang terbanyak, banyak sekali di orbitnya antara Mars dan Jupiter. Ini asteroid belt. Nah, para ahli astronom mengelompokkan planet-planet ini berdasarkan beberapa kategori ya. Ada yang bumi sebagai ininya, batasnya ada asteroid. Seperti ini ya. Coba kita ini sabuk asteroid, asteroid belt di tata surya sebagian besar ditemukan di wilayah antara Mars dan Jupiter. 4 asteroid terbesar adalah Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygiea. Mereka punya hampir setengah massa dari semua asteroid. Nah, jadi ini terbesar ini ya yang diketahui saat ini. Nah, sisanya itu kecil-kecil, jadi sangat kecil. Itu asteroid ya. Jadi sama mengorbit mengelilingi matahari. Nah, kemudian ada pembagian planet, ada inferior, planet inferior itu merupakan planet yang orbitnya terletak sebelum bumi. Jadi antara bumi dan matahari. Berarti dia adalah Merkurius dan Venus. Nah, selain planet inferior, ada planet superior. Merupakan planet yang orbitnya sesudah bumi. Berarti ya, di belakang bumi. Setelah bumi berarti ya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu planet inferior dan superior. Ada istilah lagi, planet dalam, inner planet. Planet dalam, inner planet adalah planet yang orbitnya sebelum orbit asteroid. Nah, jadi ini batasnya asteroid kalau tadi bumi, ya. Inferior superior kita kenal batasnya bumi. Kalau sekarang batasnya orbit belt, asteroid belt tadi. Jadi yang letaknya sebelum asteroid berarti dari yang terdekat ke matahari, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, setelah Mars ini ada asteroid. Selain itu ada planet luar, outer planet. Adalah planet yang orbitnya berada setelah sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu ya. Kemudian ada istilah lain, ada planet terestrial. Merupakan planet yang ukuran dan komposisi penyusunannya mirip bumi. Berarti dia adalah Merkurius, Venus, dan Mars. Planet kebumian disusun 90% dari besi, oksigen, silikon, dan magnesium. Nah, ada juga planet Jovian. Disebut juga planet raksasa karena ukurannya yang besar dan komposisi penyusunnya mirip Jupiter. Kalau terestrial mirip bumi, kalau Jovian komposisinya mirip Jupiter, yaitu tersusun atas es dan hidrogen.
Neptunus, Uranus sering disebut juga sebagai planet gas. Planet gas ya. Jadi kalau terestrial itu kecil-kecil tapi padat, berarti massa jenisnya besar ya. Kalau Jovian itu besar-besar tapi komposisinya mendekati gas, jadi massa jenisnya kecil ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang dinamika dari revolusi planet-planet mengelilingi matahari, misalkan tiap mataharinya sendiri, planet-planet punya gaya tarik, gaya gravitasi, tapi kenapa planet-planet tetap beredar pada orbitnya, tidak tertarik jatuh ke matahari. Nah, untuk mengarah ke pembahasan sana, kita awali dengan pengertian kuat medan yang kita pelajari di fisika ya, kuat medan gravitasi atau disebut juga percepatan gravitasi adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda lain. Kuat medan gravitasi di suatu tempat yang berjarak r dari pusat massa benda ya. Misalkan ini benda massanya m dan jadi suatu titik yang berjarak r dari benda ini. Jarak ini diukur ke pusat massa ya, ke pusat massa benda R. Nah, berapa kuat medan ini di seputar ini yang berjarak sama, jarak R dari massa benda ini? Kita bisa menghitungnya dengan rumus G sama dengan E. Ada yang menuliskan G kecil atau E besar. Itu sama dengan G kali M per R kuadrat. G tetapan gravitasi umum, universal. M massa bendanya, R kuadrat ya. R adalah jarak titik yang akan dihitung berapa kuat medannya. Itu kuadrat jarak. Jadi percepatan gravitasi itu berbanding lurus dengan G, sebanding dengan G, berbanding lurus dengan M massa benda, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, kalau dua benda yang bermassa berada pada jarak tertentu, saling berdekatan, tentunya ini punya kuat medan, yang kedua punya kuat medan berarti dia punya gaya tarik menarik, gaya gravitasi ya, gaya tarik menarik, gaya gravitasi antara dua benda yang berjarak r. Nah, menghitungnya berapa gayanya? Kalau tadi kuat medannya berapa? Sekarang gayanya berapa? Untuk menghitung gayanya nih, massa benda A ini massa benda B berjarak r. Nah, berarti MA, massa A akan menarik. Ini akan menarik B ya, karena punya kuat medan. Jadi kuat medan A di B berapa ini. Nah, sebaliknya, massa benda B akan menarik benda A. Ini. Nah, timbullah gaya tarik menarik yang besarnya bisa dihitung dengan FAB, gaya tarik menarik antara A dan B sama dengan G, ya tadi, kali massa benda A kali massa benda B per kuadrat jarak antara keduanya. Itu untuk menghitung gayanya, tinggal G, M, massa perkalian massa kedua benda per kuadrat jaraknya. Ya, di mana tadi M-nya itu adalah massa dalam kilogram, massa M, MA, MB ya, massa dalam kilogram, R jarak dalam meter, G tetapan umum gravitasi yaitu 6,67 kali 10 min 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram kuadrat atau Kg min 2. Nah tadi ya, G, E kuat medan percepatan gravitasi, satuannya meter per detik kuadrat, ms min 2. Itu ya. Sedangkan gayanya adalah gaya tarik menarik, gaya gravitasi adalah Newton atau kilogram meter per detik kuadrat. Newton itu ya untuk ini. Nah, ini untuk kuat medan dan menghitung gaya gravitasinya, interaksi antar dua benda. Lanjutkan. Nah, contoh, kita ambil contoh. Benda A dan B masanya masing-masing 3 kg dan 2 kg. Jadi A 3 kg, B 2 kg. Terpisah pada jarak 10 meter. Ini kita ambil angka-angka biasa saja dulu ya. Nanti kalau perhitungan tinggal kita melibatkan angka-angka yang berkaitan dengan massa planet, massa bumi, massa Venus, massa matahari dan seterusnya. Jadi untuk mudahnya sekarang kita
ambil saja angka-angka yang biasa ya. Ini. Misalkan MA 3 kg, MB 2 kg. Terpisah jarak 10 meter. Hitunglah A kuat medan atau percepatan gravitasi A di tempat B. Jadi ini berapa kuat medan di titik ini, di titik B. Ya, di titik B hanya melihat jaraknya saja. B sebaliknya kuat medan atau percepatan gravitasi B di tempat A. Nah, ini juga punya massa, berarti punya kuat medan berapa? Kuat medan di titik A ini, berarti jaraknya sama 10 meter ya. Nah, yang C, gaya gravitasi tarik-menarik antara A dan B. Jadi, A ini interaksinya berapa nih? Jarak 10 meter, A 3 kg, B 2 kg berjarak 10 meter. Nah, berapa gaya gravitasinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, nah kita hitung aja langsung. GBA, kuat medan di B, pengaruh A. Ya. GBA, jadi kuat medan gravitasi A di tempat B. Jadi GBA, artinya kuat medan A yang berpengaruh bekerja di B. Kita hitung karena ini pengaruh A, berarti G kali MA, massa A per R kuadrat sama dengan 6,67 kali 10 min 11, ini tetapan gravitasi Newton, satuannya kita simpan aja, kali massa benda A 3 kg, MA 3 kg, kali R kuadrat. Nah, dari A ke B itu 10 meter, jadi 10 kuadrat. Sama dengan 667 kali 3, 20,01. 10 min 11. Dibagi 100, dibagi 10 pangkat 2. Berarti ini bagi 100 bagi 10 pangkat 2, nambah lagi pangkatnya minnya 2 ya, jadi min 13. Min 13, kemudian ini 20 kita geser dibakukan satu angka saja. Berarti min 13 ya tadi ya, 10 min 11. Ini 2 min 13 digeser 1, jadi min 12. Jadi 2,001 kali 10 min 12 satuannya meter per detik kuadrat, meter per sekon kuadrat. Nah, jadi massanya harus kilogram, jarak harus meter supaya hasilnya meter per detik kuadrat. Nah itu yang A ya, jadi kuat medan benda A di B yang berjarak 10 meter ini bekerja 2,001 kali 10 min 12 meter per detik kuadrat. MS min 2. Yang B sama GAB, berarti G kuat medan di A pengaruh B. Sekarang menghitung kuat medan B di titik A berjaraknya 10 meter juga, ini sama ya. Jadi karena GAB kuat medan di A pengaruh B sama dengan GMB. Nah, kita hitung massa benda B yang pengaruhnya. GMB per R kuadrat. 6,67 kali 10 min 11 kali 2 kg. Kali 2 kg dibagi 10 meter kuadrat. 667 kali 2, 13,34 kali 10 pangkat min 11. Dibagi 100, dibagi 10 pangkat 2, berarti naik minnya min 13. Geser lagi 1 kayak tadi ya. Jadi 1,334 kali 10 min 12 meter per detik kuadrat. Ya. MS min 2. Itu kuat medan masing-masing ya. Kuat medan A di titik B yang jarak 10 meter, kuat medan B di titik A. Nah sekarang kalau dihitung berapa gaya tarik menariknya interaksi antara kedua benda itu, kita hitung dengan tadi FAB. Misal pakai ini aja ya, G MA kali MB per R kuadrat. Jadi 6,67 kali 10 min 11 kali 3 kg kali 2 kg per 10 meter kuadrat. 667 kali 3 kali 2, 6 ya. 6 kali 667, 40,02 kali 10 min 11. Dibagi 10 pangkat 2. Naik min 13, geser lagi 1, sehingga 4,002 kali 10 min 12 kilogram meter per sekon kuadrat atau disingkat dengan Newton. Nah itu gaya gravitasinya, gaya tarik menariknya. Jadi ini punya kuat medan, ini punya kuat medan.
Kalau berjarak R, maka timbul gaya tarik-menarik. Itulah gaya gravitasi akibat massa benda masing-masing. Nah, itu contohnya ya, seperti ini. Untuk kuat medan. Nah, bisa dipelajari. Kita lanjutkan. Nah, gimana kalau bendanya lebih dari dua, lebih dari dua. Interaksi lebih dari dua benda. Kita ambil contoh ini aja. Benda A, B, dan C. Jarak antara A dan B, kita sebut R1. Jarak antara B dan C kita sebut R2. Nah, ini ada massa benda A menarik benda B ke kiri tentunya ya, ke kiri sini, kuat benda B ke kiri. Sedangkan benda C menarik ke kanan, Nah, jadi timbul vektor gaya yang bertolak belakang atau 180 derajat ini ya, 180 derajat karena yang satu narik ke kiri, satu narik ke kanan, segaris ya, segaris ini. Nah, contoh benda A, B, dan C posisinya segaris seperti pada gambar di atas. Hitunglah resultan dan arah. Hitunglah resultan, ya, resultan ini berapa, mana yang lebih besar, ke arah mana dia bergerak ya. Hitunglah resultan dan arahnya. Arah apa? Kuat medan gravitasi di B. Di B, nah di B itu berapa? Dipengaruhi oleh A, dipengaruhi oleh C. Nah, berarti totalnya berapa gitu ya. Kuat medan gravitasi di A, nah yang B itu kalau di A gimana? Pengaruh B dan C. Sebelum dihitung kita harus tahu begini ya. Ini kan bertolak belakang. Harusnya kan ngitung resultan vektor di fisika pakai aturan kosinus. Tapi kalau bertolak belakang begini 180 derajat kita bisa langsung aja di selisihnya berapa dikurangkan ya. Ini. Terus kalau nanti di A, kalau A berarti B narik. Di A itu berapa? Akibat B dan C. Nah, ini yang B itu. Berarti nanti B akan menarik A ke kanan, kan, sebelah kanan. C juga yang lebih jauh akan menarik A ke kanan. Jadi berimpit 0 derajat, nanti resultan vektornya 0 derajat. Sehingga jumlahnya kita tinggal menjumlahkan aja berapa, karena segaris berimpit 0 derajat. Kalau pun pakai aturan kosinus, ya capek ya, hasilnya akan sama gitu. Nah, untuk soal ini segaris seperti itu. Nah, kita langsung aja kita coba jawab yang A ya. Masing-masing kita hitung dulu kuat medan B akibat A nih. Akibat A dulu. Yang arahnya ke kiri. Kita sebut G, B, A. Kuat medan di B pengaruh A. G, B, A. Arahnya ke kiri. Nah, besarnya berapa? GBA? G kali MA. Ini pengaruh A dulu. G kali MA per R1 kuadrat. Ini jaraknya R1 kuadrat. Nah, supaya cepat kita ini. Kuat medan sekarang, yang kuat medan di B pengaruh C. Arahnya ke kanan nih, ditarik ke kanan. Jadi kita hitung G, B, C. Kuat medan di B pengaruh C. Jadi G, MC per R2 kuadrat. Jaraknya R2. Nah, kita umpamakan sekarang untuk mempercepat. Misalkan aja hasilnya, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Misalkan hasilnya GBA itu 6 meter per detik kuadrat. 6. Nah, dan kita misalkan GBC hasilnya 4 gitu ya. 4 meter per detik kuadrat. Nah, berarti resultannya berapa? Totalnya lihat. 6 ditarik ke kiri, 4 ditarik ke kanan. Jadi yang lebih kuat A. Pasti resultannya ke kanan ya, jawabannya 2 ke kanan, jadi tinggal 6 dikurangi 4. Jadi untuk resultannya ini ya, B ditarik 6 ke kiri, kemudian ditarik 4 meter per sekon kuadrat ke kanan. Jadi resultannya kalau aturan vektor ini kan berarti berapa? 6 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 6 kali 4 cos 180 derajat. Coba hitung hasilnya pasti sama aja dengan 6 dikurangi 4 ya. Nah gini ya. GBA dikurangi GBC 6 meter per detik kuadrat dikurangi 4 meter per detik kuadrat sama dengan 2 meter per detik kuadrat. Arah resultannya pasti ke kiri, 6 lebih besar. Nah begitu ya untuk contoh ini. Sekarang yang B-nya. Yang B, jawaban B sama dengan tadi.
Dengan cara yang sama kita hitung dulu apa? Berarti kita hitung GAB. Ya, GAB. Pengaruh B. Kuat medan pengaruh B di A. G MB pengaruh B per R1 kuadrat. Sama dengan berapa? Kita umpamakan P aja ya. Kita nggak usah menghitung supaya cepat. Kita umpamakan P hasilnya. Yaitu 6,67 ya kali massa B per R. Nah terus arahnya ke kanan ya. Ini menarik ke kanan tuh. Terus yang berikutnya kita hitung GA akibat C ini. Oh, baterai habis. Bentar. Ya, untuk GAC, kuat medan di A pengaruh C, GMC per, nah jaraknya lihat, jarak A ke C itu, A ke B R1, B ke C R2. Jadi jarak dari A ke C R1 tambah R2 ya. Tinggal ini, jarak dari A ke C, yaitu R1 tambah R2, kuadratkan. Nah, sama dengan berapa? Nah, kita umpamakan Q ya. Kita sebut aja hasilnya Q. Arahnya ke kanan juga ya. Ke kanan ini. Ke kanan juga. Berarti resultannya, nah ini berimpit ya. B menarik A ke kanan. Dan C menarik A ke kanan juga. Berimpit 0 derajat. Jadi hasilnya berapa? GA ya. Kuat medan di A itu totalnya GAB tambah GAC. P tambah Q, tinggal tambahkan aja berapa meter per detik kuadrat. Arah resultannya pasti ke kanan ya, pasti ke kanan, dua-duanya ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini kita pakai aturan kosinus, berarti gimana? P kuadrat plus Q kuadrat plus 2 kali P kali Q kali kosinus 0. Hasilnya sama aja, pasti tinggal jumlahkan gitu ya. Jadi penghamburan energi kita kalau menggunakan aturan kosinus ya untuk ini. Nah, itu untuk contoh 3 benda yang segaris. Nah, berikutnya bagaimana kalau posisi bendanya tidak segaris? Seperti ini, benda A, B, C. Posisinya seperti di bawah ini. Hitunglah resultan kuat medan di B, ya, pengaruh A dan C. Nah, contohnya kita untuk contoh ini kita akan menghitung kuat medan di B di sini. Pengaruh dari C dan A, pengaruh A dan C. Nah, apabila sudut yang dibentuk oleh ABC, ABC, sudut di B ini 60 derajat. Kemudian hitung arah resultan terhadap garis BA. Nah, arahnya gini terhadap garis BA. Maksudnya gini, ini kan ditariknya B oleh A di sini ke kanan ya, ke kanan. Pada gambar ini contohnya. Kemudian oleh C, nah miring diagonal ke sana oleh C. Nah, berarti gerakannya ke C atau ke A. Nah, karena dua-duanya punya gaya tarik ini pasti di antara A dan C ya. Di antara, nah itulah arah resultan yang dimaksudnya kemana itu. Hitung, nah caranya sama ya. Jadi untuk menghitung ini kita lihat A menarik B ke arah kanan. Dan C menarik B ke arahnya. Seperti itu. GBA ya, G di B pengaruh A. Ini adalah vektor GB pengaruh C. Seperti itu. Dan sudut apitnya, sudut antara BC dan BA 60 derajat. A, BC 60 derajat. Seperti ini. Nah, caranya sama, hitung G kayak tadi. G, B, ya, di B pengaruh A. Jadi G kali MA per RBA. RBA, jarak RBA kuadrat. RBA kuadrat. Nah, sama hitung GBC. 2GBC. Kuat medan gravitasi di B pengaruh C. Sama G kali MC per RBC. Berapa jarak B dan C? Dikuadratkan. Nah, untuk memudahkan, kita misalkan lagi ya. Misalnya ini GBA ini 6 nih. Contoh aja kalian hitung biasa ya. Kalau nanti di soal mungkin ini berkaitan dengan tetapan gravitasi, ini massa planet apa gitu ya. Nah, ini kita contohkan aja di sini untuk mudahnya, misalkan 6 meter per detik kuadrat. Dan hasil GBC misalkan 4 meter per detik kuadrat.
Nah, sudah diperoleh masing-masing. Ini tidak seperti yang segaris tadi. Tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ini membentuk sudut. Nah, baru di sini untuk menyelesaikannya, ya, resultan kuat medan gravitasi di B, resultan akibat kuat medan A dan kuat medan C, ya. Di sini kita bisa menerapkan aturan kosinus. Jadi aturan kosinus GB, nah kuat medan total di B itu sama dengan GBA kuadrat, aturan kosinus, plus GBC kuadrat, plus 2 kali GBA kali GBC kali cos alfa, sudut yang diapit oleh GBC dan GBA. Nah, kita masukkan angkanya tadi, angka perumpamaan nih hasilnya 6 kuadrat, GBC 4 kuadrat, plus 2 kali GBA 6, kali GBC 4, kali kosinus 60 derajat. Sudut apitnya kita hitung, 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16, 2 kali 6 kali 4, 48, cos 60 derajat adalah setengah, 1/2, 0,5. Ini istimewa ya. Kalau tidak istimewa ya cari menggunakan kalkulator. Misalkan sudutnya sembarang 12 derajat ya kita cari pakai kalkulator atau alat bantu lainnya. Nah, ini 36 tambah 16 tambah 48 kali setengah. Berarti 36 tambah 16 tambah 24 ya. 48 kali setengah 24. Berarti GB hasilnya akar 76. GB akar 76. Udah, kalau PG lihat ada nggak jawaban akar 76? Atau mungkin kalau diselesaikan akar 76 berapa ya? Itu 8,72 meter per detik kuadrat. Itu berarti ini apa? Resultan gayanya ini narik ke arah C 6 ke arah A 4. Jadi resultannya bukan 6 tambah 4, 10. Kalau segaris 0 derajat 10 tadi ya. Tapi karena ini bentuk sudut 60, nah jadinya 8,72 totalnya itu kuat medan yang bekerja di B. Lantas arahnya kemana tepatnya? Arahnya pasti antara A dan C ya, tapi tepatnya berapa gitu. Arah resultannya berapa derajat. Nah itu arah resultannya berapa derajat. Baik, untuk mengetahui arahnya, ya, untuk mengetahuinya. Nah, kita gambar lagi vektor yang tadi, GBC 4 tadi ya, GBA 6, sudut apit antara GBC dan GBA 60 derajat. Nah, di sini kita bisa melihat dulu arahnya. Pada pelajaran fisika atau matematika, menggambarkan resultan dua vektor yang diapit oleh sudut alfa misalnya tertentu. Kita bisa pakai salah satu caranya jajaran genjang. Jadi kita gambarkan ini garis A ini di ujung C ya, sama panjang dan arahnya sama. Nah, ke sini garisnya. Kemudian yang kedua kita geser gambarkan sudut vektor BC, GBC ini di ujung A. Arah dan panjangnya sama, kita gambarkan sini. Nah, berarti resultannya adalah tarik garis B ke ujung pertemuan garis ini. Ya, itu. Jadi kita tarik garis. Nah, inilah resultan. Resultan tadi. Yang besarnya sudah dihitung tadi berapa? GB 8,72 meter per detik kuadrat. Ini kita beri nama aja D lah gitu ya. Nah, jadi arah tadi, dalam arah itu supaya ada kepastian arahnya apakah ke A, ke C? Enggak, di antara A dan C ya. Nah, pasnya berapa kita untuk ini? Tadi dalam soal dimintanya terhadap apa? Terhadap garis BA ya. Arahnya terhadap garis BA ini berapa derajat gitu. Kalau ini kan 60 derajat. Nah, berarti nilainya pasti lebih kecil dari 60 lah, pasti ya di sini. GBC. Nah, itu berapa besarnya? Nah, kita bisa menggunakan di sini pakai ini. Kita umpamakan garis ini ya, arahnya karena terhadap GBA. Jadi kita buat inilah, kita beri nama theta. Theta sama dengan berapa? Nah, di sini kita bisa menerapkan aturan sinus. Kalau tadi aturan kosinus, aturan sinus. Nah, kalau pada pembahasan yang lalu, kita sudah dikenalkan aturan sinus itu pada segitiga sembarang ya, panjang garis per sudut di seberangnya gitu. Nah, kalau pada
posisi jajaran genjang ini juga sama ya, pada posisi jajaran genjang seperti ini aturan sinus. Jadi ini garis BC ya, GBC garis BC nih. Ini nanti dalam soal ini sudutnya adalah yang di seberangnya yang ini. Nah, ini theta. Ini punya GBC theta. Kalau garis BA sudutnya yang ini di seberangnya berarti antara CBD ya, sudut ini. Nah, kalau sudut untuk garis resultan ini ada 3 garisnya, GBC, GBA, dan resultannya ini. Resultannya, GBD. Nah, punya GBD, garis resultan, ini yang sudut apit di tengah ini tadi. Sudut apit itu 60. Jadi kalau kita mau menerapkan aturan sinus, nah di sini GBC ya, GBC per sin theta. Nah, di seberangnya ya, per sin theta sama dengan kita bandingkan dengan ini GB ini resultan GB per sin alfa. Ini sin alfa sudutnya. Atau kalau mau tiga-tiganya sama dengan GBA per sin apa ini sudutnya beri nama apa ya? Sudut yang ini. Nah, karena kita mencari theta ya terhadap BA, jadi yang dicari theta ini. Dalam soal dimintanya arahnya berapa derajat terhadap garis BA. Ini, garis BA ini. Jadi kita libatkan BA berarti GBC per theta sama dengan GB per sin alfa. GB per sin alfa. Nah, karena kita akan mencari theta, sin theta, jadi ubah sin theta sama dengan, ingat kali silang ya, kalau posisi begini berarti sin theta silang dibagi yang ininya. Kalau ditanya misalkan berapakah GB? GB adalah kali silang ini per ini, satu laginya. Nah, di sini sin theta, jadi kita tulis sin theta sama dengan berapa? Yaitu GBC kali sin alfa per GB. Nah, GBC kali sin alfa, ya, GBC kali sin alfa per GB. Nah, seperti itu. Jadi masukkan nilainya nih, karena ini contoh soalnya sudah diketahui. Masukkan nilainya GBC 4 meter per detik kuadrat. Sin alfa sudut, sin alfa sudut alfa ini 60 derajat per GB 8,72. Nah, teruskan, berarti sin theta sama dengan 4 kali sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3, istimewa juga nih. Tanpa kalkulator, tanpa alat bantu sebetulnya ya. Tapi kalau lupa ya pakai kalkulator boleh. Setengah akar 3 atau kalau dihitung 2 desimal 0,87. Jadi 4 GBC kali sin 60 kali 0,87 dibagi GB 872. Teruskan 4 kali 0,87 3,48 dibagi 8,72 itu sama dengan sin theta 0,3991. Nah, udah ketemu sin tetanya. Nah, silakan pakai alat bantu ya. Kalkulator atau ini karena ini bukan istimewa ya. Itu pakai alat kalkulator, pakai arcus atau inverse sinus. Jadi kalian di kalkulator tekan 0,3991 tekan inverse atau second function, kalau dihitung ya 2ND ada tulisan itu second function baru sin gitu. Karena mencari inverse sinus. Sin theta 0 ini sinus berapa derajat yang hasilnya 0,3991. Nah, ini Abah udah ngitung. Abah hitung di kalkulator theta itu berarti inverse sin pangkat min 1 itu artinya inverse ya arcus. Inverse sinus atau arcus sinus dari 0,3991 akan diperoleh dalam 2 desimal 23,52 derajat. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, berarti benda B itu akan mengalami kuat medan gravitasi sebesar 8,72. Itu tadi resultannya ya. Jumlah dari GBC dan GBA 4 dan 6 dengan sudut 60 hasilnya 8,72 meter per detik kuadrat ke arah mana ini? Nah, antara A dan C memang yaitu 23,52 derajat diukur dari BC, garis BC. Nah, ini theta ini. Diukur dari BC. Ya. Atau kalau terhadap BA mungkin terhadap BC berapa? Ya udah ya tinggal dikurangkan. Ini kan 60. Ini 23,52 berarti 60 aja kurangi 23,52 sama dengan 36,48 derajat terhadap garis BC.
Nah, seperti itu ya, itu contoh kuat medan. Nanti dalam pembahas astronomi, soal astronomi, sama hanya kita berkaitan dengan bilangan-bilangan ini adalah masanya masa matahari, ya, masa bumi, gitu, dan yang lainnya. Hanya kita contohkan di sini. Jadi kita tinggal nanti kehati-hatian saja dalam menghitung untuk ini. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini sekarang untuk bumi nanti kenyataannya untuk bumi, ya, planet merupakan benda angkasa yang jari-jarinya sangat besar. Kuat medan gravitasi di permukaan planet tersebut, ya. Nah, ini kuat medan, jadi jari-jarinya besar. Jadi menghitung kuat medan itu dari pusat massa. Nah, contoh planet yang berjari-jari R. Jadi berapakah kuat medan di permukaan planet ini? Di permukaan planet ini, nah gitu ya. Jadi kita tinggal menghitung G di ini berarti G kali M per R kuadrat. Itu rumus umum dari kuat medan atau percepatan gravitasi. Nah, G masukkan, M-nya massa planet ini nanti ya. R-nya adalah berarti kalau di permukaan adalah jari-jari planet itu sendiri. Jadi R kuadrat, R kecilnya sama dengan kita lambangkan aja dengan R besar ya untuk membedakan ini. Ini adalah jari-jari planetnya, R kuadrat. Nah, sekarang kuat medan gravitasi di ketinggian H seperti ini. Di ketinggian H dari permukaan satu planet, ya, itu sama dengan, ya, tadi ini, nah ini sama dengan G rumus M per R kuadrat. Nah, G tetapan gravitasi umum, M massa planet ini tadi. Nah, sekarang kalau di ketinggian H, berarti R-nya itu, R kecilnya adalah ketinggian ditambah jari-jari planet ini. Jadi menghitungnya sampai pusat planet ini. Jadi R ditambah H gitu ya. Nah, jadi kuat medan gravitasi di ketinggian H dari permukaan planet tersebut sama dengan G kali massa planet per R ditambah H. Jadi R-nya adalah jari-jari planet tersebut dan H ketinggian titik yang ditanyakan. Baru dikuadratkan. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh ya di planet. Hitunglah kuat medan atau percepatan gravitasi rata-rata di permukaan bumi. Apabila diketahui massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Ini harus dikilogramkan kalau belum kilogram. Ya. Jari-jari rata-rata 6,36 kali 10 pangkat 6 meter, harus dimeterkan. Ya. Dan tetapan gravitasi universal 6,67 kali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, ini contoh untuk bumi. Data yang diketahui seperti ini. Nah, kalau kita hitung, ya, rumus umum G sama dengan M per R kuadrat sama dengan G M per R besar. Ini untuk jari-jari ya. R kuadrat. Kita masukkan nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali M massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg dibagi R. R itu karena ditanyakannya di permukaan bumi, berarti R jari-jari bumi 6,36 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Nah, kalau dihitung ini hasilnya 9,86 meter per detik kuadrat. Nah, makanya dalam soal jari-jari percepatan gravitasi bumi, kuat medan gravitasi bumi sering menggunakan 9,8. Ini diperoleh dari pendekatan ini. Ini rata-rata ya. Atau dalam keperluan umum kadang-kadang 10 gitu ya, ditetapkan dibulatkan jadi 10. Itu contoh. Contoh hitunglah kuat medan gravitasi di permukaan bumi yang jari-jarinya ini. Jari-jarinya 6,36 kali 10 pangkat 6 meter. 6,36 megameter. 6,36 juta meter ya ini. Nah, terus kalau ada pesawat sedang terbang di ketinggian H, berapa kuat medan di ketinggian ini? Ya tinggal tambahkan aja nanti 6,36 kali 10 pangkat 6 plus berapa meter, berapa ribu meter itu ya. Baru dikuadratkan. Nah, contoh seperti itu. Nah, untuk ini demikian dulu pembahasan ini. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.
Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.